Ketika itu Pak Herman ini bangun lah ya. Pak Herman itu bangun melihatlah ke arah suara tersebut. Yang dimana ketika itu Pak Herman ini alangkah kagetnya bahwa jadi ada pocong depan pintu lagi mengetuk-ketuk pintu tersebut dengan kepalanya gitu. Pak Hendy pun bangun ya, dibangunkan. Bang, bangun bang katanya. Ada apa? Diceritakanlah kejadiannya, diceritakan. Terus si Tiwi mana? Awas kabur katanya. Ya akhirnya si Tiwi pun dipegangin, dibawalah ke ruangan. Yang dimana ketika itu penuturan Pak Ares ini, jadi pocong tersebut dihampiri oleh Pak Hendrik. Pak Hendrik dibuka pintunya ketika itu. Pocong ini berdiri di depan pintu kantor itu, berdiri. Dan ketika itu Pak Hendrik ini menggeplak kepala pocong itu dengan sendal gitu. Penuturannya kayak gitu, digeplak gitu, plak gitu. Pergi kamu, pergi. Geplak lagi, geplak, pergi. Akhirnya pergilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog. Jadi pada video kali ini kembali saya akan menceritakan kisah horor atau mistis, yang dimana kisah ini saya dapat dari Kang Ali. Kang Ali ini asalnya dari Bekasi, dan pengalaman mistis Kang Ali ini dialami oleh Kang Ali ini ketika itu sewaktu Kang Ali ini mau pergi ke rumah saudaranya atau ke rumah bibinya gitu ya, yang ada di daerah Bogor. Yang dimana ketika itu Kang Ali ini dalam perjalanan ini menemukan suatu anak kecil, seorang anak kecil perempuan, yang dimana dari anak kecil perempuan itulah nantinya kejadian-kejadian gaib atau mistis yang dialami oleh Kang Ali dan sepupu-sepupunya, saudara-saudaranya berikut bapaknya Kang Ali gitu ya. Ya mungkin sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya ya bagi Lucky Lovers semua yang sedang menonton video ini atau bagi penonton semua yang belum subscribe ya, alangkah baiknya subscribe dulu lah ya, untuk membantu saya tambah bersemangat membuat konten-konten selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga amal baik Lucky Lovers semua yang sudah subscribe dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali lipat, beratus-ratus kali lipat, berjuta-juta kali lipat. Mungkin kita lanjut ke ceritanya Lucky Lovers ya. Kejadian ini dialami oleh Kang Ali kurang lebih pada sekitar tahun 2014. Kang Ali ini asalnya dari Bekasi, yang dimana ketika itu Kang Ali ini 1 bulan lagi mau menikah ketika itu ya, mau menikah. Dan Kang Ali ini berencana untuk bukan main sih ya, menyebar surat undangan lah ke saudara-saudaranya yang ada di Bogor ketika itu. Ya sekalian liburan lah ya, sekalian refreshing ke Bogor ketika itu. Kang Ali ini ditemani oleh beberapa sepupunya ya, masih saudara lah. Anggaplah namanya Mary, Rina, Desi, Reja, dan ketika itu penuturannya ayahnya Kang Ali itu ikut ya. Jadi berenam ketika itu. Jadi saudara Kang Ali ini, saudara-saudaranya banyak di kota Bogor gitu. Nah ketika itu Kang Ali ini berenam ya, dengan Mary, Rina, Desi, Reja, dan ayahnya sendiri. Ayahnya Kang Ali berangkatlah ke Bogor ketika itu, mengunjungi saudara-saudaranya untuk menyebar surat undangan pernikahan Kang Ali ketika itu. Ya seperti biasa Kang Ali pun berangkat dari Bekasi ini menuju ke rumah bibinya di Bogor. Selain bibinya juga ada banyak saudara-saudaranya di Bogor ya. Lewat jalan tol gitu ya, sudah keluar jalan tol biasalah macet-macetan lah ya. Nah setelah sampai di kota Bogor ya, Kang Ali ini melihat anak kecil
seorang wanita, anak kecil lah, kurang lebih umurnya sekitar 9 sampai 10 tahunan lah ya, 10 tahunan, sedang jongkok di pinggir jalan ketika itu. Akhirnya Kang Ali pun ketika itu kan lagi nyetir, bapaknya ini di depan, bilang ke bapaknya ini, Pak, itu Pak, lihat anak kecil itu siapa yang lagi jongkok di pinggir jalan ketika itu. Ketika itu bapaknya juga berhenti dulu. Kita tanya aja, siapa tahu dia orang hilang atau apa gitu kan. Akhirnya berhentilah Kang Ali ini, mobilnya ini berhenti, dan Kang Ali bapaknya juga turun ya, Reja juga turun gitu ketika itu. Yang cewek-cewek masih di mobil. Ketika disamperin, anak kecil itu lagi menangis ya. Anak kecil itu lagi menangis, dan ketika ditanya, adek siapa namanya, adek rumahnya dari mana, di mana rumahnya ketika itu. Anak kecil itu menjawab namanya ini Tiwi. Konon katanya namanya Tiwi. Adek rumahnya di mana? Kata si Kang Ali ini. Penuturan Tiwi ketika itu mengaku bahwa rumahnya ini di kota Kerawang. Di sebuah desa di kota Kerawang. Disebutkanlah nama desa ketika itu ya, yang ada di kota Kerawang, nama kecamatan gitu. Oh jauh juga ya katanya, kata gitu. Terus adek kok bisa di sini? Gimana ceritanya? Nah, jadi penuturan anaknya ini, anak si Tiwi ini, anak kecil wanita ini, jadi saya dibuang oleh ibu saya katanya. Saya dibuang oleh ibu saya, katanya. Gimana ceritanya? Ya ketika itu saya di rumah diajakin naik mobil sama ibu saya ketika itu ya. Setelah nyampe mobil, tangan saya diikat, kaki saya diikat, terus kepala saya ditutup. Saya nggak bisa ngelihat apa-apa, kepala saya ditutup. Kurang lebih jarak berapa jam ya, 1 jam 2 jaman lah ketika itu. Udah gitu saya pas bangun-bangun sudah ada di sini katanya. Ibu saya pergi lagi katanya, kayak gitu. Ketika itu Kang Ali dan bapaknya Kang Ali ini tidak menghiraukan cerita anak itu gitu ya, tidak menghiraukan. Karena apa ya, mungkin itu masa sih ada ibu yang mau membuang anaknya kayak gitu kan. Toh anaknya juga udah gede, udah 10 tahunan gitu udah hidang lah kayak gitu. Ya mungkin ini karangan anak kecil atau apa gitu ya. Ditanya-tanya lagi, mungkin adek tersesat atau apa gitu kan. Tetap anak kecil itu ya, si Tiwi ini mengaku rumahnya ini di sebuah kecamatan, di sebuah desa yang ada di kota Kerawang kayak gitu. Tetap Kang Ali juga memancing-mancing, mungkin rumah adek dekat-dekat sini. Bukan Pak, rumah saya di Kerawang katanya. Tetap rumah saya di Kerawang, saya dibuang oleh ibu saya. Mata saya ditutup, saya pas dibuka, pas ikatan saya dibuka ini saya udah ada di sini gitu. Akhirnya ketika itu Desi ini sepupunya Ali ini memberikan ide, Paman udah gini aja lah, kita ajak aja ke rumah Bibi katanya. Kita ajak aja ke rumah Bibi, paling kan kita 1 hari di rumah Bibi, kata Desi ketika itu. Nanti kalau udah kita mau pulang ke Bekasi, sekalian kita nyimpang ke Kerawang katanya. Kita cari aja, kalau misalnya nggak ketemu rumahnya, udah kita serahkan aja ke kantor polisi, katanya kayak gitu, kata Desi. Akhirnya kesepakatan mereka berlima ya, berenam, akhirnya si Tiwi ini dibawalah ke rumah bibinya si Ali gitu ya. Ya singkat cerita, mereka pun berjalan lagi dengan membawa anak kecil itu ya, yang dimana ketika itu di dalam mobil anak kecil itu tidak pernah ngomong ya. Di dalam mobil anak kecil itu cuma diem aja, pandangannya kosong, matanya kosong gitu, cuma diem aja gitu. Dan sesekali ngomong, ih kamu jangan ikut, udah kamu di sana aja, kamu jangan ikut. Penuturan si Tiwi ketika itu. Ini posisinya di dalam mobil. Ketika itu Rina sepupunya Ali juga ketika itu bertanyalah kepada Tiwi ini ya, Tiwi, kamu lagi ngobrol sama siapa? Kamu jangan ikut kayak gitu, ke siapa katanya. Itu teman-teman aku Kak pada ngikut katanya, ke teman-teman aku pada ngikut. Maksudnya teman-teman kayak gimana teman-temannya? Itu tuh di belakang tuh pada lari ngikutin aku, ayo Kak kebut katanya. Ketika itu Ali dan ayahnya Ali tidak menghiraukan perkataan si Tiwi itu ya, ya mungkin itu anak kecil lah gimana ya, tidak dianggap lah kayak gitu. Singkat cerita sudahlah ya, sampai ke rumah bibinya ketika itu. Mereka pun disambut hangat oleh bibinya, ngobrol-ngobrol, dan ketika itu mereka tuh menceritakan tentang penemuan anak kecil ini yang bernama Tiwi kepada bibinya. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah Mer, tidur sama kamu aja Mer, sama si Rina sama Desi itu, si Tiwi kasihan.
Diceritakan oleh ayahnya Ali juga ketika itu rencananya ini nanti kalau udah nyampe ke Bekasi besoknya gitu sorenya kita akan nyimpang dulu ke Karawang gitu, akan mencari rumah si Tiwi ini gitu. Ketika di rumah bibinya si Tiwi ini tidur dengan Mary, Rina dan Desi satu kamar ketika itu. Yang dimana sebelum tidur ketika itu kurang lebih jam 9 malam lah ya, kurang lebih jam 9 malam sebelum tidur ini si Tiwi ini berpesan ya kepada Rina ketika itu, kakak, ada apa Wi? Ada apa Tiwi katanya? Ada apa dek? Nanti kalau tidur lampunya jangan dimatiin ya katanya, kata Tiwi ketika itu. Emang kenapa? Enggak, soalnya teman-teman saya ini senang dengan yang gelap-gelap katanya. Kalau gelap-gelap, kalau keadaannya gelap, teman saya suka nyamperin, suka ikut ke saya. Kalau terang kayak gini mah, teman-teman saya nggak berani masuk. Ketika itu Desi ini agak cerdas lah ya, mungkin si Tiwi ini bisa melihat hal-hal gaib kayak gitu. Desi pun berbicara kepada Mer, mungkin si Tiwi ini bisa melihat hal gaib kali. Ya udah kita tanya-tanya aja temennya ada di mana, terus kayak gimana aja temennya katanya. Ditanyalah sama Mary ketika itu si Tiwi ini ya, Tiwi, dek katanya. Ya ada apa kak? Terus sekarang teman-teman kamu di mana? Katanya. Teman-teman aku ada di luar rumah tuh, cuma lagi pada berdiri. Ada berapa orang? Kata Mary ketika itu. Ada 5 orang katanya. Kayak gimana aja bentuknya? Kata Mary ketika itu. Ada anak kecil kak, anak kecil botak. Terus ada juga wanita, cewek, suka gendong-gendong boneka. Terus ada lagi tante-tante tuh di sana. Terus ada lagi tuh yang tinggi besar tuh, takut, Tiwi takut. Dia suka pengen sama Tiwi terus katanya, kayak gitu. 5 orang lah disebutkan ya, bentuk-bentuknya kayak gini gitu ya. Mukanya kayak gimana, serem. Kalau yang anak kecil itu nggak serem, yang serem mah yang tinggi besar kak, itu kak yang di luar katanya. Ya mereka pun istilahnya menanggap anak itu gitu ya, menjadikan anak itu sebagai bahan lelucon lah. Mary, Rina sama Desi ini terus gimana gitulah di sebagai lelucon lah kayak gitu. Nah singkat cerita setelah setengah jam kemudian, jadi kamarnya Mary, Rina dan Desi ini tidurnya ini di ruang tengah. Jadi pinggir ruang tengah ini ada kamar ketika itu, ada kamar yang dimana ketika itu posisinya pintu di kamar yang mereka tidur ini belum ditutupin gitu, belum ditutup lah. Akhirnya tidak lama kemudian datanglah bibinya si Ali ini ya. Kalian belum pada tidur katanya. Tidur udah malam nih, udah jam 10 katanya. Ya Bi, bentar lagi tidur kata Mary, Rina sama Desi ketika itu. Mereka pun ngobrol lagi dengan Tiwi ya. Ngobrol lagi dengan Tiwi dan menganggap Tiwi ini sebagai lelucon. Yang dimana ketika itu bibinya Ali ini memati-matikan lampu ya. Lampu rumah ini yang mulai dari ruang depan, ruang tamu, ruang tengah gitu. Sampai ke ruang belakang itu dimati-matikan lampu kecuali lampu kamarnya Mary, Rina sama Desi gitu. Nah, ketika bibinya Ali ini mematikan lampu tersebut itu kan udah gelap tuh di luar ini. Ih kakak, kata si Tiwi gitu. Kakak itu lampunya jangan dimatikan. Emang kenapa? Itu teman-teman aku kan jadi bisa masuk tuh. Lagi ada di mana sekarang teman-teman kamu? Kata Rina ketika itu kepada Tiwi ya. Itu ada yang duduk di kursi kak, ada yang duduk di sana katanya. Terus, wah itu tuh yang tinggi besar itu mulai masuk tuh kak. Wah ada 2 lagi tuh teman aku tuh yang dulu suka ngikutin. Oh ternyata ada ya si sosok itu. Kayak gimana sosoknya? Itu kayak guling kak, dia jalannya loncat-loncat. Kata si Mary ketika itu, pocong kata si Mary ketika itu. Terus tanya-tanya lagi aja katanya. Nah ketika mereka ini asik ya menanya-nanya si Tiwi kayak gitu ya. Jadi di pinggir kamar mereka ini adalah ruangan kosong, bukan ruangan kosong, istilahnya kebun. Ya jadi kamar itu jendelanya ini ada yang mengetuk.
Sontak mereka semua, mereka bertiga ini kaget ya. Si Mary, Rina sama Desi ini kaget, langsung loncat, langsung merumpul ya. Langsung merumpul, ngeriung gitu kan. Itu siapa yang ngetuk jendela katanya. Dipanggil nama satu-satu. Li, lu jangan iseng Li, Ali. Raja, lu jangan iseng katanya, kata mereka bertiga ini. Tapi tetap tidak ada sautan ketika itu. Wah, paling si Ali iseng katanya. Udahlah, setelah kejadian tersebut mereka pun kembali menanya-nanya si Tiwi ya. Menanya-nanya si Tiwi, masalah rumahnya di mana? Emang ada ini rumahnya di mana? Tetap si Tiwi ketika itu menyebutkannya di daerah Kerawang gitu. Tidak akan saya sebutkan nama desa kecamatannya ya. Dan tidak lama setelah itu, kurang lebih setelah 5 menit, kembali ketukan jendela itu ada lagi gitu. Duduk. Akhirnya mereka pun penasaran ya. Akhirnya si Mary jalan ke arah jendela, langsung membuka gordengnya gitu. Ketika gorden tersebut dibuka oleh Mary, gordengnya itu dibuka, alangkah kagetnya Mary ketika itu langsung teriak. Karena apa? Karena Mary ini melihat sosok wanita yang ada di jendela, di luar jendela kamar mereka kayak gitu ya, sedang tersenyum kepada Mary kayak gitu. Yang dimana ketika itu mukanya ini pucat, rambutnya acak-acakan, gimbal, rambutnya panjang gitu ya. Matanya ini putih semua, item-itemnya ini tidak ada. Wanita itu pucat. Langsung wanita ini memperlihatkan tangannya kayak gini, ini kukunya panjang-panjang sekali, penuturannya kayak gitu. Yang intinya dia melihat kuntilanak lah. Ketika itu Mary ini langsung lari ke arahnya Desi sama Rina. Langsung mereka itu mengumpul kayak gitu. Setelah mengumpul kayak gitu, melihat sosok kuntilanak itu, si Tiwi ini nyamperin ke sosok kuntilanak itu dan ngomong, tante ngapain sih tante kesini? Udah Tiwi bilangin jangan ikutin Tiwi, katanya kayak gitu. Karena godennya itu ditutup lagi oleh Tiwi ya, godennya itu ditutup lagi sama Tiwi. Setelah itu si Mary, Rina sama Desi ini masih ketakutan ya, masih berkerumun. Yang dimana ketika itu Rina ini berbisik, Desi, itu tutup pintunya katanya. Akhirnya Desi pun tutup pintunya. Yuk tidur. Akhirnya mereka pun pada tidur dengan posisi ngerumpul. Si Tiwi ikut di sana tidur di tengah-tengah. Si Tiwi ini ada di tengah-tengah ketika itu. Tidak lama setelah itu, ketika mereka ini sudah datang kantuknya, Mary, Rina, Desi gitu ya, sudah datang kantuknya, sudah mulai mau tidur lah ya. Nah ketika itu Rina, Mary sama Desi ini, mereka ini mendengar, semuanya ini mendengar. Jadi dari ruang tamu depan ini, kayak ada yang memukul-mukul lantai lah. Yang dimana bunyi pukulan lantai tersebut dari ruang tamu ini semakin jelas dan mendekat sampai berhenti di depan kamar mereka kayak gitu. Dan ketika itu Desi bilang kepada Rina, Rin, itu siapa Rin? Itu kayaknya suara pukulan lantai itu ada di depan kamar deh, katanya kayak gitu, kata Desi kepada Rina. Tidak lama setelah itu mereka bertiga ini mendengar ada suara yang memanggil-manggil nama Tiwi. Tiwi, buka pintunya, Wi. Akhirnya Tiwi pun ketika itu bangun ya. Tiwi ini bangun dan Tiwi ini menoleh kepada mereka bertiga. Kak, buka jangan pintunya Kak, katanya. Kata Tiwi ketika itu. Emang siapa itu Wi? Kata mereka bertiga ketika itu. Ya kalau dari suaranya sih itu temen Tiwi. Temen Tiwi yang mana? Yang anak kecil apa yang gede apa gimana? Itu temen Tiwi yang si putih itu kayak guling. Si pocong, kata Tiwi itu. Pocong katanya. Wah mereka pun langsung pada selimutnya ditarik gitu ya. Langsung berdesak-desakan mereka itu ya. Berdesak-desakan di kamar, di kasur kayak gitu. Tapi tetap suara panggilan tersebut masih memanggil-manggil nama Tiwi ya. Tiwi, buka pintunya Wi. Buka pintunya Wi. Akhirnya ketika itu Tiwi ini bangun dari tempat tidurnya dan jalan ke arah pintu dan membuka pintu.
Setelah Tiwi membuka pintu tersebut, alangkah kagetnya mereka bertiga ini, si Mary, Rina, sama Desi ini melihat sosok pocong. Sosok pocong di depan pintu ketika itu. Yang dimana ketika itu sosok pocong tersebut mereka lihat ini mukanya hitam semua. Mukanya hitam, pakaiannya ini dekil. Pocong tersebut masih banyak tanah gitu, tanah merah di bajunya tersebut ya, di bajunya itu. Dan ketika itu mereka pun menjerit-jerit ya, mereka bertiga ini menjerit-jerit. Dan anehnya ketika itu sosok pocong itu ngobrol dengan Tiwi ya. Pocong, ngapain kamu ngikut-ngikutin aku lagi katanya. Kan sudah bilang aku ini nggak mau diikutin oleh kalian, oleh kamu. Udah kamu pergi pocong, pergi. Ditutuplah pintunya ketika itu sama Tiwi. Akhirnya Tiwi pun kembali lagi ke kasurnya dengan si Mary, Rina, sama Desi itu. Tapi tetap suara panggilan tersebut masih ada di depan pintu kamar itu ya. Tiwi, buka pintunya Tiwi. Tiwi, buka pintunya Tiwi. Tiwi, buka pintunya Tiwi. Akhirnya mereka bertiga ini, Mary, Rina, sama Desi ini teriak-teriak ketakutan. Sampai teriakan mereka ini terdengar oleh si Kang Ali. Akhirnya Kang Ali pun dengan Kang Reja ini menghampiri, datang ke kamarnya gitu. Kalian ini teriak-teriak, ada apa sih? Ada apa? Kalian ini kok teriak-teriak? Akhirnya diceritakanlah kejadian tersebut oleh Mary, Rina, sama Desi kepada Kang Ali sama Reja. Ketika itu Kang Ali dengan Reja ini tidak mempercayai cerita yang diceritakan oleh Mary, Rina, sama Desi itu. Akhirnya ketika itu Rina ini memberikan ide bahwa, Li, ini si Tiwi tidur sama lu aja deh, sama lu berdua dah di kamar. Masa gua tidur sama cewek katanya, orang masih kecil gitu kan. Ya karena Kang Ali ini tidak mempercayai ceritanya si Rina dan Desi ini. Akhirnya Kang Ali ini menyetujui lah, ya udah Tiwi tidur sama Om yuk di kamar katanya. Ntar Tiwi tidurnya di kasur, Om di bawah katanya. Akhirnya Tiwi pun menghampiri ya, mengiyakan gitu, ya Om katanya. Ketika itu ayahnya Ali ini dengan bibinya ini sudah tertidur. Akhirnya Tiwi pun tidur di kamarnya Ali gitu. Dengan Ali dengan Reja ketika itu. Setelah itu kembali Tiwi ini berbicara kepada Ali, Om, nanti kalau mau tidur lampunya jangan dimatikan ya katanya. Reja pun ketika itu bertanya kepada Tiwi, emang kenapa Dek? Enggak, itu teman-teman aku suka pengen ngikut. Tadi aja ke kamar tuh pada ngikut. Ke kamarnya Kak Mary, Kak Rina, sama Kak Desi katanya. Ali dengan Reja ketika itu hanya tertawa-tawa ya. Hanya tertawa-tawa ketika itu. Akhirnya Ali itu ketika itu ngomong, ya udah nanti kalau temen Tiwi datang ke kamar Om, nanti Om temenin deh. Om ajak ngobrol, kata Ali ketika itu. Akhirnya singkat cerita, Tiwi pun tidur di kasur. Ali dengan Reja tidur ngampar lah ya di bawah kasur ketika itu. Dan Ali pun mematikan lampu kamar. Akhirnya lampu kamar itu gelap lah ketika itu dan mereka pun tertidur semua. Yang dimana ketika itu Ali ini terbangun jam 2 pagi. Karena apa? Karena mendengar suara berisik gitu. Karena mendengar suara berisik, yang dimana ketika itu Ali ini mendengar bahwa si Tiwi ini lagi berbincang-bincang atau ngobrol dengan seseorang ketika itu. Yang dimana kayak yang lagi main-main ya, kayak ngobrol dengan seorang gitu. Dan ada sautan-sautan obrolan juga ada gitu. Jadi orang yang diajak ngobrol dengan Tiwi itu ada gitu, menjawab gitu. Ketika itu kayak gitulah. Saling saut menyaut lah obrolan itu kayak gitu. Bukan Tiwi sendiri yang kedengaran suaranya itu, tapi ketika itu Ali ini mendengar ada suara Tiwi, ada suara sosok anak kecil lagi, ada suara sosok bapak-bapak, ada suara sosok ibu-ibu. Ketika itu suaranya itu berbeda-beda, lagi ngobrol dengan Tiwi ketika itu. Yang dimana Ali ketika itu hanya mengenali suara Tiwi aja. Dan Ali pun bangun ketika itu dari tidurnya dan duduk. Tapi dia tidak bisa melihat di sekitar karena gelap kamarnya ini. Akhirnya Ali pun bertanya kepada Tiwi dalam keadaan gelap, Tiwi kamu belum tidur? Ya Om, Tiwi belum tidur. Tiwi lagi ngobrol sama siapa? Ini teman-teman Tiwi kan pada masuk tuh kan ke kamar, kata Tiwi juga lampu kamarnya jangan dimatiin katanya kan kayak gitu. Akhirnya Ali pun senyum ya mendengar kata-kata tersebut, senyum gitu.
Akhirnya Ali pun menyalakan lampu kamarnya, ya bangun menyalakan lampu kamar yang ada saklar lampunya ada di pinggir pintu. Ketika Ali menyalakan lampu kamar, Ali alangkah kagetnya ketika itu. Karena Ali ini melihat bahwa si Tiwi ini lagi ngobrol dengan sosok pocong, sosok kuntilanak. Terus ada juga seorang anak kecil lagi menggendong boneka, lagi ngobrol di kasur itu. Ada 5 orang setan lah kayak gitu. Ada sosok pocong, kuntilanak, ada laki-laki, terus ada setan yang tinggi besar berbulu, lagi pada ngobrol aja dengan Tiwi ketika itu. Ali pun ketika itu teriak dan membangunkan si Reja. Ja bangun Ja, bangun Ja. Si Reja pun bangun akhirnya. Setelah Reja bangun, ya bangun. Reja ini lagi ngegisik-gisik gini gitu ya, lagi ngisik-gisik matanya. Ja lihat tuh Ja, apaan Ja? Ketika Reja melihat ke arah Tiwi, Reja juga teriak. Reja juga teriak ketika itu, wah Li, setan itu Li, ayo Li, kabur Li, kabur. Kabur, lari lah. Ali ini lari kemana? Ke ayahnya. Ke kamar ayahnya, membuka-buka, menggedor-gedor kamar ayahnya, digedor-gedor. Akhirnya ayahnya pun bangun ketika itu. Ada apa Li? Diceritakanlah kejadian itu, yang dimana setelah dicek sama ayahnya ini, si Tiwi ini keadaannya sudah sendiri lagi. Jadi si setan-setan itu sudah tidak ada, sudah tidak ngobrol dengan Tiwi. Yang dimana ketika ditanya, jadi si Tiwi ini keadaan ini lagi sendiri, lagi diem, pandangan kosong. Ketika itu ayahnya Ali ini bertanya kepada Tiwi, Tiwi belum tidur. Dan Tiwi pun ketika itu melirik ke ayahnya Ali, melihat ayahnya Ali dan senyum terus tertawa cekikikan Tiwi itu. Dan ketika itu Tiwi itu ngomong kepada ayahnya Ali ini, anterin saya pulang. Dan ayahnya Ali ini kaget ya, karena apa? Suara yang keluar dari Tiwi ini bukan suara Tiwi, tapi suara laki-laki. Intinya Tiwi ini kesurupan lah ketika itu. Paniklah ketika itu semua orang yang ada di rumahnya bibinya Ali ini pada bangun ketika itu. Bibinya Ali, suaminya bibinya Ali, dan si Rina, Desi, Reja ini pada bangun melihat Tiwi yang kesurupan itu. Lama ketika itu kesurupannya, penuturannya lama. Yang dimana ketika itu bibinya Ali ini menelepon ustadz atau orang pintar atau ustadz yang bisa menyembuhkan kesurupannya si Tiwi ini. Singkat cerita, datanglah orang pintar itu ya subuh-subuh jam 3, jam setengah 4-an ketika itu. Ya singkat cerita bisa disembuhkanlah Tiwi ini. Dan keesokan harinya Ali pun pulang ya. Ali pun pulang ke Bekasi dengan membawa si Tiwi ya. Nah, setelah pulang ke Bekasi, si Mary, Rina, Desi ini pulang ke rumahnya. Yang dimana ketika itu Ali dan ayahnya ini membawa Tiwi ini ke kota Karawang gitu. Ke tempat kecamatan yang disebutkan oleh Tiwi. Ada satu buah kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang, yang dimana ketika itu menyebutkan bahwa Tiwi ini rumahnya ini di kecamatan tersebut gitu. Dibawalah ke sana gitu. Ditanya, tidak ada yang mengetahui sosok Tiwi ini gitu. Sosok anak kecil ini tidak ada yang mengetahui gitu. Orang-orang yang ada di kecamatan tersebut. Sampai ke camatnya ditanyain, sampai ke lurahnya ditanyain, tidak ada yang mengetahui. Akhirnya oleh ayahnya Ali, si Tiwi ini diserahkan ke suatu polsek yang ada di Kabupaten Karawang gitu. Diserahkanlah ke suatu polsek yang ada di Kabupaten Karawang. Akhirnya pergilah Ali dan ayahnya Ali ini ke rumah gitu. Nah sekarang kita cerita di saat Tiwi ini berada di polsek tersebut gitu ya. Pada saat Tiwi ini berada di polsek tersebut gitu ya, saya mendapatkan ceritanya ini dari Bribtu Ares ya. Bribtu Ares yang berdinas di polsek tersebut. Yang dimana ketika Tiwi ini berada di polsek itu gitu ya. Ketika itu polisi di polsek tersebut yang sedang piket ini ya anggaplah 8 orang, 10 orang lah ya ketika itu ya. Menanya-nanya kamu rumahnya di mana gitu.
dicari gitu kan, ini tuh orang tuanya mana gitu, dicari, tetap Tiwi ini menyebutkan suatu tempat yang ada di suatu kecamatan itu gitu. Yang akhirnya ketika itu karena sudah malam gitu ya rencananya polisi yang ada di polsek itu ya, Bribtu Ares ini mau mengantarkan Tiwi ini ke rumahnya ya besok pagi lagi lah gitu kan. Akhirnya kurang lebih setelah 1 jam datanglah ya temennya Bribtu Ares ini ya, seniornya lah ya, Brigadir Herman dan Brigadir Yanto gitu. Berceritalah ketika itu Bribtu Ares ini, "Bang, ini tadi ada orang yang menyerahkan anak kecil ini, konon namanya Tiwi." Hanya diajak ngobrol, tetap ya Tiwi ini menceritakan bahwa rumahnya ini ada di suatu kecamatan yang ada di suatu desa yang ada di kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang gitu. Akhirnya ketika itu Tiwi ini bercerita lah, ketika ditanya-tanya oleh Bribtu Ares ini, Tiwi ini bercerita tentang kejadian yang dialami ketika Tiwi ini ada di pinggir jalan gitu, ketemu dengan Kang Ali gitu, dan masalah teman-temannya si Tiwi itu kayak gitu. Dan ketika itu Bribtu Ares ini bercerita lagi kepada Brigadir Herman dan Yanto itu, bercerita ini orang agak lain katanya, ini orang agak lain bang katanya kayak gitu. Mereka tidak percayalah ketika itu. Akhirnya tidak lama kemudian datang lagi temennya Bribtu Ares ini, Bribtu Yudi, datang lagi ke kantor. Akhirnya mereka pun bercerita lagi, ini ada orang hilang katanya, ada orang hilang. Singkat cerita udah malam tiba, si Tiwi ini ditawarkan lah oleh Bribtu Ares ini, "Dek, kalau mau tidur itu tidur di sofa aja, di kursi," katanya. Dan kembali ketika itu si Tiwi ini berpesan ya kepada Bribtu Ares ini, berpesan bahwa, "Pak, kalau nanti kalau udah malam kalau mau tidur lampunya jangan dimatikan ya," katanya. "Lampunya jangan dimatikan." "Emang kenapa?" "Teman-teman aku suka ngikut," katanya. "Teman-teman aku suka ngikut." Akhirnya Brigadir Herman dan Brigadir Yanto pun bertanya-tanya lagi ya kepada Tiwi, "Teman kamu kayak gimana?" gitu. Persis sama pertanyaan yang Rina sama Desi ini ajukan gitu. "Teman-teman kamu itu ada berapa orang? Bentuknya ini kayak gimana?" Sama Tiwi dijawab lah, "Teman-teman aku ini ada makhluk tinggi besar berbulu, ada pocong, ada kuntilanak," katanya. Ketika itu Brigadir Herman ini bertanya lagi, "Sekarang teman-teman kamu ada di mana?" "Itu Pak, di depan kantor itu tuh lagi pada ngumpul," katanya. Di depan kantor, ditunjuklah depan kantor polsek tersebut. Akhirnya Brigadir Yanto pun melihat ya ke arah depan, tapi tidak kelihatan, tidak ada sosok-sosok yang disebutkan oleh si Tiwi ini gitu. Ya singkat cerita Tiwi pun tidur lah, ketika itu Tiwi pun tidur. Brigadir Yanto, Brigadir Herman dan Bribtu Ares ini ke depan ya, ke depan ruangan, beda ruangan lah ke depan, yang dimana ketika itu Tiwi ini tidur ditemani oleh Bribtu Yudi, yang dimana ketika itu Bribtu Yudi ini sedang mengetik aja gitu ya, sedang mengetik di sebuah laptop lah ya, di sebuah komputer, ngetik ngerjain tugas lah kayak gitu. Dan tidak lama setelah itu datanglah Brigadir Hendrik gitu. Datang Brigadir Hendrik menyapa Yudi, "Yud," katanya, "lagi ngapain?" "Lagi ngerjain tugas bang," katanya. "Ngerjain tugas bang." Itu siapa tuh cewek yang tidur?" katanya. Oh itu diceritakan lah sama Pak Yudi ini, diceritakan. Akhirnya ketika itu Brigadir Hendrik ini mau melewat ke WC, ke toilet gitu. Dan ketika itu Brigadir Hendrik ini menyenggol colokan lampu gitu. Colokan lampu ini kesenggol. Setelah kesenggol, akhirnya lampu yang ada di ruangan polsek tersebut mati. Jadi polsek tersebut semuanya ini mati total, mati listrik lah, mati listrik. Akhirnya ketika itu kata Pak Hendrik ini, "Yud, nanti benerin ya, ini lampu colokannya tuh ke senggol," katanya kan. Akhirnya Pak Hendrik pun pergi lah ya. Nah Pak Yudi ketika itu dalam keadaan gelap, mati lampu di ruangan itu sendiri gitu, di ruangannya itu sendiri. Lagi ngebenerin ini aja, kecolokan listrik itu ya, udah dicolokin tapi tetap lampu itu masih mati gitu. Yang dimana ketika itu Pak Yudi ini melihat si Tiwi ini bangun ya,
si Tiwi ini bangun. Setelah Tiwi ini bangun, Tiwi ini ketawa-ketawa sendiri. Akhirnya Pak Yudi ini melihat Tiwi ketawa-ketawa sendiri gitu, larilah ke arah depan polsek ini, yang dimana ketika itu Pak Yanto dengan Pak Herman ini lagi ngobrol lah ya, dengan Pak Ares ini lagi ngobrol, lari ke arah depan. Diceritakan lah, bang, kejadiannya kayak gini, itu orang ketawa-ketawa sendiri gitu. Akhirnya disamperin lah sama ketiga orang polisi itu, disamperin. Ternyata si Tiwi ini kesurupan. Akhirnya entah bagaimana caranya ada seorang polisi yang bisa lah ya, yang bisa menyembuhkan orang kesurupan, akhirnya sembuh aja. Diceritakanlah ketika itu, ditanya-tanya lah ya si Tiwi ini, tadi kamu kenapa dek, katanya. Jadi ketika itu Tiwi ini bercerita bahwa, Pak, tadi si pocong datang ke sini, pas lampunya gelap teman-teman aku datang ke sini, katanya. Teman-teman kamu yang mana, yang di luar itu, katanya. Iya, teman-teman aku yang di luar pada masuk ke sini, katanya. Si pocong, si kuntilanak, si tuyul, katanya, pada datang ke sini. Ya, mereka pun tidak menganggap gitu ya. Ya, ocehan anak kecil lah kayak gitu. Akhirnya ketika itu tidurlah. Si Tiwi ini tidur lagi, udah tidur lagi lah ya. Akhirnya Pak Herman, Pak Yanto, Pak Yudi, Pak Hendrik dan Pak Ares pun tidur di depan lah ya, di depan. Jadi Tiwi pun dibawa tidurnya ini ke depan lah. Tiwi ini dibawa ke depan tidurnya, ke sofa depan. Akhirnya kurang lebih pada jam 2:30-an lah, setengah 3 malam gitu. Ada suara orang yang mengetuk-ngetuk pintu kantor tersebut kayak gitu. Jadi kan pintu kantornya itu terbuat dari kaca yang tebal itu ya. Jadi ada orang yang mengetuk-ngetuk, duk, duk, duk gitu. Tapi ketukannya itu bukan ketukan kayak gitu, bukan ketukan tuk tuk tuk, bukan. Ketukannya itu agak kayak yang dipukul ya pintunya itu. Ketika itu Pak Herman ini bangun lah ya, Pak Herman itu bangun melihatlah ke arah suara tersebut, yang dimana ketika itu Pak Herman ini alangkah kagetnya bahwa jadi ada pocong depan pintu lagi mengetuk-ngetuk pintu tersebut dengan kepalanya gitu. Duk kayak gitu. Setelah itu Pak Herman ini membangunkan Pak Yanto ya. Akhirnya Pak Herman, Pak Yanto, Pak Yudi dan Pak Ares pun melihat ya sosok pocong yang mengedur-gedurkan kepalanya ke pintu. Duk gitu. Pada lari lah ketika itu. Mereka tuh pada lari ke belakang, ke ruangan belakang. Yang dimana ketika itu Pak Hendrik pun bangun ya, dibangunkan. Bang, bangun bang, katanya. Ada apa? Diceritakan lah kejadiannya, diceritakan. Terus si Tiwi mana? Awas kabur, katanya. Ya akhirnya si Tiwi pun dipegangin, dibawalah ke ruangan. Yang dimana ketika itu penuturan Pak Ares ini, jadi pocong tersebut dihampiri oleh Pak Hendrik. Pak Hendrik dibuka pintunya ketika itu. Pocong ini berdiri di depan pintu kantor itu, berdiri. Dan ketika itu Pak Hendrik ini menggeplak kepala pocong itu dengan sendal gitu. Penuturannya kayak gitu, digeplak gitu, plak gitu. Pergi kamu, pergi. Digeplak lagi, geplak, pergi. Akhirnya pergilah. Sosok pocong itu pergi pun. Pergi aja. Akhirnya Pak Hendrik ini bertanya kepada Tiwi itu ya, kepada Tiwi. Wi, itu emang teman-teman kamu itu suka ngikutin kamu? Iya Pak, kalau di rumah juga kayak gini diceritakan lah, suka mengikutin Tiwi ke rumah katanya, suka main. Sejak kapan, katanya, kata Pak Hendrik ini, sejak kapan teman-teman kamu itu mengikutin kamu? Udah lama Pak. Terus kamu pertama kali ketemu dengan teman-teman kamu itu gimana? Ya ketika itu Tiwi ini lagi main di belakang rumah, datanglah anak kecil Pak, ada anak kecil yang suka bawa boneka katanya, ngajakin main gitu. Nah anak kecil itu ibunya itu tuh si kuntilanak. Anak kecil kuntilanak pocong itu suka bertiga kemana-mana. Ya akhirnya Tiwi pun ajakin main. Setelah itu ya datang lagi banyak tuh Pak teman-teman Tiwi, yang ada yang kulitnya hitam, ada yang tinggi besar berbulu, katanya kayak gitu. Hanya sudahlah kejadian tersebut berlalu ya. Keesokan harinya
ada camat atau lurah ya yang menelpon kepada kantor kepolisian tersebut bahwa dirinya ini sudah menemukan keluarganya, keluarga Tiwi itu sudah ditemukan lah. Nah, akhirnya ketika itu diserahkan lah, singkat cerita diserahkan ke keluarganya Tiwi itu, yang dimana ketika itu menurut penuturan keluarganya ini memang benar Tiwi ini suka ngobrol-ngobrol sendiri gitu, cerita ke ibunya, saya punya teman bu kayak gini, dan cerita versinya si Tiwi ini yang dibuang oleh ibunya ini itu bohong gitu. Jadi kadang-kadang kayak gini katanya, kata keluarga, kata si ibunya ini ya, kadang-kadang Tiwi ini hilang gitu, hilang 3 hari gitu, tahu-tahu diketemukan ini ada di pinggir laut gitu, ada di daerah laut kayak gitu diketemukannya. Terus dalam setahun itu setiap tahun pasti Tiwi ini suka ngilang gitu, tahu-tahu ada di kota sebelah gitu, pindah kota nggak tahu caranya gimana gitu. Penuturannya suka terjadi keanehan-keanehan kayak gitu, penuturannya kayak gitu. Dan memang kata orang tuanya Tiwi juga, Tiwi ini suka ngobrol-ngobrol sendiri gitu di rumahnya itu, di rumahnya suka ngobrol sendiri gitu. Ketika ditanya sama ibunya, kamu ngobrol sama siapa Wi? Itu teman-teman Tiwi, diceritakanlah teman-temannya itu ya. Ya mungkin kayak gitu aja Lucky Lovers ceritanya ya. Ya agak sedikit panjang tapi mudah-mudahan menghibur gitu Lucky Lovers ya. Ambil sisi baiknya lah ya dari kejadian ini, yang dimana saya pun sempat menanyakan gitu ya kepada si Kang Hendrik ini, si Pak Hendrik ini, Bang emang itu pocong waktu digeplak itu emang kena? Kata saya kan digituin. Ya katanya kena gitu. Jadi pocong itu digeplakin pakai sendal gitu. Geplak ngelawan nggak, kata saya, enggak, langsung pergi, dianya langsung pergi katanya, kayak gitu ya. Allah alam gitu ya kejadian ini. Tapi ketika saya tanya lagi ke banyak saksi gitu ya, ke banyak saksi, memang benar kejadiannya itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya si Tiwi ini kalau keadaannya gelap gitu, dia suka kesurupan kadang, terus si teman-teman ini suka datang kayak gitu. Ya yang paling unik sih dari cerita ini waktu Pak Hendrik ini ngegeplakin pocong gitu ya, digeplakin pakai sendal sama Pak Hendrik ini, pocong itu digeplakin gitu, tapi pergi katanya kayak gitu. Kalau yang lain pada kabur gitu. Ya mungkin nanti kalau misalnya si Pak Hendriknya mau, akan saya ajakin podcast lah ya, cerita detailnya seperti apa gitu kan, kalau mau itu juga ya. Mungkin di next video lah ya kalau beliau mau gitu ya. Ya mungkin gitu aja Lucky Lovers ya cerita pada video kali ini, mudah-mudahan menghibur. Ya ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya dari cerita ini. Wallahu alam kejadian ini benar tidaknya gitu. Tapi dari beberapa saksi yang saya tanyakan memang keterangannya kayak gitu. Dan terima kasih juga ya kepada Lucky Lovers semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan tidak lupa juga saya mendoakan kepada Lucky Lovers semua, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wa dakala salikal kalamana nubadi usamawati wal ar jul jalali wal ikram ya hayyu qayyum. Ya mudah-mudahan ya Lucky Lovers semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya gitu. Bagi Lucky Lovers semua yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang masih sehat, mudah-mudahan diperpanjang nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat darinya. Ya mungkin gitu aja Lucky Lovers ya cerita pada video kali ini. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.